Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan coba sesuatu yang sedikit berbeda. Anggap saja saya ini mentor saham Anda, dan kita bakal sama-sama bedah satu perusahaan kecil small cap yang ceritanya, wah menarik banget. Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi, pertanyaan utamanya tuh ini. Gimana ceritanya sebuah peternakan ayam yang bisa dibilang skalanya kecil dari Cianjur mau coba menantang pemain-pemain raksasa di industri makanan? Nah, ini yang akan kita dalami dari PT Dewi Sri Farmindo dengan kode saham Dewi. Kita akan coba bongkar apakah strategi mereka ini beneran bisa jalan dan membuka nilai besar bagi investor. Supaya analisis kita terstruktur, kita akan pakai pendekatan top-down. Jadi kita lihat dari yang paling besar dulu, baru mengerucut ke perusahaannya. Persis seperti cara kerja analis profesional. Anggap saja kita lagi membangun tesis investasi kita, langkah demi langkah. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu medan permainannya. Kenapa sih kita harus peduli sama sektor unggas? Gini, ini bukan cuma soal bisnis ayam potong. Ini adalah salah satu pilar ketahanan pangan kita, sumber protein hewani yang harganya paling masuk akal buat ratusan juta orang di Indonesia. Jadi potensinya jelas, masif. Coba deh, lihat poin-poin ini. Populasi kita besar dan butuh protein. Terus, ada program pemerintah yang mau nggak mau bakal menciptakan permintaan yang stabil. Dan yang paling penting, negara kita ini masih kekurangan pasokan ayam dan telur. Buat seorang investor, ini sinyal yang jelas banget. Ada angin pendorong yang kuat di belakang sektor ini. Pasarnya ada dan bahkan terus tumbuh. Nah, kalau peluangnya segitu besar, kenapa kok jadi peternak ayam itu seringnya susah? Kenapa untungnya tipis? Jawabannya ada di satu hal, yaitu struktur biayanya. Dan inilah dia biang keroknya. Lihat diagram ini. Biaya pakan itu bisa lebih dari 70% dari total biaya produksi. Coba bayangkan, sebagian besar pengeluaran peternak itu habis cuma buat beli pakan. Ini porsi yang luar biasa besar. Artinya apa? Artinya, nasib untung rugi peternak itu sangat bergantung pada harga komoditas pakan, terutama jagung, yang harganya naik turun nggak karuan. Jadi, walaupun permintaan ayam tinggi, kalau harga pakan tiba-tiba meroket, ya keuntungan bisa ludes. Inilah bisa dibilang penyakit menahun di industri ini, dan ini masalah yang coba dipecahkan oleh Dewi. Jadi, gimana cara pemain kecil seperti Dewi mencoba melawan masalah besar yang dialami seluruh industri ini? Nah, disinilah strategi mereka jadi menarik. Jawaban mereka ada di satu kata, hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Gampangnya begini, mereka berhenti cuma jadi peternak ayam dan mulai bertransformasi jadi perusahaan makanan. Jadi daripada cuma jual ayam hidup yang harganya fluktuatif, mereka olah sendiri ayamnya jadi produk bernilai tambah. Ya, seperti nugget, sosis, dan sejenisnya. Dan ini bukan sekedar wacana loh, mereka punya peta jalan yang sangat jelas. Mulai dari punya rumah potong sendiri, lalu bikin produk makanan beku, sampai nanti merambah ke bisnis catering. Tujuannya cuma satu, mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari setiap ekor ayam yang mereka hasilkan. Langkah pertama dari peta jalan itu sudah dieksekusi. Mereka baru saja mengakuisisi sebuah rumah potong ayam modern di Cikarang. Kenapa ini penting? Karena dengan punya RPA sendiri, mereka bisa mengontrol penuh kualitas dan proses dari hulu sampai ke hilir. Ini adalah langkah yang sangat krusial. Oke, strateginya kedengarannya bagus. Tapi sebagai investor, kita harus bertanya, apakah strategi ini menghasilkan uang? Does it work? Mari kita cek angkanya. Dan inilah bukti awalnya. Coba lihat grafik ini. Laba bersih mereka lompat lebih dari 2 kali lipat dalam setahun. Ini sinyal pertama yang sangat kuat bahwa strategi hilirisasi mereka mulai kelihatan hasilnya di laporan keuangan. Angka 120% ini perlu kita perhatikan baik-baik. Pertumbuhan laba sebesar ini bukan hal yang biasa. Ini mengkonfirmasi bahwa langkah mereka beralih dari jualan komoditas, yaitu ayam hidup, ke jualan produk olahan, itu benar-benar efektif mendongkrak margin keuntungan secara signifikan. Dan bukan cuma laba bersihnya aja loh. Lihat metrik lainnya, pendapatannya tumbuh, marginnya membaik, dan yang paling saya suka, lihat rasio utangnya. Sangat rendah. Artinya apa? Artinya mereka punya ruang gerak finansial yang sangat sehat untuk terus berekspansi tanpa pusing mikirin cicilan utang. Oke, kita sudah lihat perusahaannya membaik. Tapi, sekarang pertanyaan terpenting bagi investor. Bagaimana dengan harga sahamnya? Apakah sekarang ini harganya murah atau sudah mahal? Sekarang kita masuk ke valuasi. Coba perhatikan tabel ini. Dewi, ini kan anak bawang kalau dibandingin sama raksasa seperti Carweng Pokpen atau Japfa. Nah, yang menarik adalah rasio PER atau price to earnings-nya ada di angka 37 kali. Ini tinggi.
Artinya, pasar menaruh ekspektasi yang sangat besar terhadap pertumbuhan Dewi di masa depan. Sementara itu, rasio PBV atau price to book value-nya masih cukup sebanding dengan para raksasa. Jadi setelah kita lihat semuanya, apa kesimpulannya? Nah, seorang mentor yang baik itu selalu menunjukkan dua sisi. Jadi, mari kita timbang antara peluang dan risikonya secara seimbang. Jadi, di satu sisi peluangnya jelas, ada dukungan dari pemerintah, strategi hilirisasinya pinter, dan kondisi keuangannya sehat. Tapi di sisi lain, risikonya juga nyata. Harga pakan bisa menggila kapan saja, ada risiko penyakit, persaingan ketat, dan yang terpenting, risiko eksekusi. Bisakah mereka menjalankan rencana ini dengan mulus? Ini adalah dua sisi mata uang yang harus kita pertimbangkan. Kutipan dari direktur utamanya ini penting. Ini menunjukkan bahwa manajemen punya visi jangka panjang. Mereka nggak cuma mikirin keuntungan kuartal depan, tapi mau membangun sebuah perusahaan makanan yang terintegrasi dan punya dampak. Komitmen seperti ini adalah salah satu faktor kunci. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Dengan strategi yang cerdas tapi risiko yang juga besar, bisakah pemain kecil ini berhasil mengeksekusi visinya? Kita sudah bedah ceritanya, strateginya, dan juga angkanya. Jalannya sudah terlihat jelas, tapi tantangannya pun nyata. Pada akhirnya, jawabannya akan bergantung sepenuhnya pada kemampuan eksekusi mereka. Terima kasih sudah menyimak analisis ini.